Lando Norris berhasil tuntaskan perlawanan Oscar Piastri untuk raih kemenangan kelimanya musim ini di GP Hongaria. Norris hanya finish tipis 0,6 detik di depan rekan setimnya yang berikan tekanan di lap-lap akhir. Meski start dari posisi ketiga dan sempat turun 2 posisi di lap pembuka karena eksekusi start yang buruk, Norris bisa menutupi kesalahannya itu dengan penampilan yang epik di penghujung balapan. Kemenangan ini buat Lando menatap jeda musim panas dengan kembali menipiskan jarak dengan Piastri di puncak klasemen menjadi 9 poin saja. Kunci dari kemenangan Norris kemarin adalah dia berhasil jalankan strategi 1 kali pit stop untuk finish di depan rekan setimnya yang sedang di atas angin. Meski balapan dengan mobil yang sama, McLaren membebaskan kedua pembalapnya untuk memilah strategi masing-masing. Di GP Hongaria kemarin, Norris jalankan strategi 1 kali pit, sedangkan Piastri lakukan 2 kali stop. Piastri mau tidak mau diberikan dan memilih opsi untuk 2 kali pit stop karena fokus balapannya adalah melawan Charles Leclerc. Leclerc yang start dari pole position tak disangka-sangka punya kecepatan yang bagus di awal stint dan mampu memimpin race serta menjaga jaraknya dengan Piastri di kisaran 2-3 detikan. Hal itu memaksa Piastri untuk masuk pit lebih awal demi melancarkan undercut kepada pembalap Ferrari tersebut. Dari pit lebih awal itu, sejatinya Oscar sudah tidak punya pilihan lagi untuk lakukan 1 kali pit stop. Dan sejak awal sebenarnya pembalap Australia itu memang sudah agak ragu tentang opsi sekali pit. Sebaliknya dengan Norris, posisinya yang tertahan di belakang George Russell di posisi keempat di stint pembuka, membuatnya memiliki 2 opsi. Pertama adalah meniru Piastri dengan pit lebih awal untuk lakukan undercut, atau yang kedua adalah stay out lebih lama untuk pit belakangan. Mengingat pace Norris yang terlihat lebih kencang dari Russell, akhirnya pembalap Inggris ini memilih opsi kedua untuk stay out lebih lama. Dalam prosesnya, McLaren melihat kalau pace Norris terlihat cukup oke meskipun memakai ban medium yang sudah berumur, dan inilah yang jadi dasar kenapa tim memberikan opsi 1 stop. 1 stop sendiri hitungannya juga gambling atau bertaruh, mengingat Norris harus jalani stint keduanya selama lebih dari 35 lap, dan itu akan menempatkannya ke posisi yang beresiko di akhir balapan. Tapi Lando memutuskan ambil resiko dan mantap lakukan 1 stop. Pilihan strategi itu terbukti berhasil karena dia mendapatkan track position untuk memimpin balapan di stint keduanya, walaupun ketar-ketir di 10 lap terakhir karena ditempel Piastri. Perbedaan strategi duo McLaren ini bukanlah soal perkara strategi mana yang lebih baik, tapi lebih ke menyesuaikan kondisi kedua pembalapnya seperti apa. Baik 1 stop Norris atau 2 stop Piastri, semuanya pilihan terbaik bagi masing-masing pembalap. Bahkan McLaren aslinya lebih prefer ke 2 kali pit stop sebagai strategi paling optimal. Namun situasi Norris membuatnya harus ambil resiko dan keputusannya tepat. Keberanian Norris ambil resiko untuk bayar kesalahannya di awal, serta komitmennya untuk maksimalkan semua kesempatan yang ada demi kalahkan rekan setimnya. Berbeda dari GP Belgia, kali ini Norris tidak goyah ketika ditekan oleh Piastri, yang merupakan versi terbaiknya untuk kunci kemenangan ke-9, serta yang pertama di GP Hongaria. Ketika McLaren kembali dikdaya dengan finish 1-2, podium ketiga sendiri dihuni oleh George Russell yang akhirnya persembahkan lagi podium untuk Mercedes yang terakhir kali ia berikan pada kemenangannya di Kanada. Mercedes kembali memakai komponen suspensi belakang lama mereka, dan itu bekerja dengan positif di Hongaria dengan kecepatan mereka yang setidaknya lebih baik. Russell berhasil kunci podium ketiga usai salib Charles Leclerc yang alami balapan penuh misteri. Leclerc secara mengejutkan berhasil raih pole position pertamanya musim ini di sirkuit Hungaroring, yang notabene adalah trek yang tak begitu ia sukai. Ketika Piastri dan Norris tak mampu menyamai catatan waktu mereka di sesi Q2, Leclerc tampil dengan kejutan di sesi Q3 untuk rebut pole position. Pembalap Monaco ini bahkan tidak paham dan tidak tahu kenapa dia bisa raih start terdepan, karena sepanjang Q1 serta Q2 Ferrari relatif tak begitu dijagokan. Bahkan Lewis Hamilton saja harus gugur di sesi Q2 untuk pertama kalinya di Hungaroring. Tidak ada yang menyangka kalau Ferrari bisa sangat kompetitif, terutama ketika balapan di mana Leclerc mampu pimpin race dan jaga jarak dengan Piastri. Setidaknya sampai stint kedua, Leclerc masih punya peluang untuk finish di podium runner-up, sampai kemudian masalah mulai timbul setelah pit stop keduanya dilakukan. Pada stint ketiga, kecepatan Leclerc secara perlahan mulai ngedrop, terutama setelah ia disalip oleh Oscar Piastri yang masuk pit belakangan untuk incar keunggulan usia ban. Setelah disalip Piastri, catatan waktu Leclerc anjlok di kisaran 1-1,5 detik lebih lambat ketimbang duo McLaren, dan ia mulai dikejar oleh Russell di belakangnya. Sempat berusaha membendung kejaran Russell dengan manuver bertahan yang agresif, ujungnya Leclerc tetap kesalip juga, dan ia harus puas finish di posisi keempat.
Tak hanya itu, ia juga dihukum penalti 5 detik karena manuver bertahannya yang berbahaya kepada Russell. Yang jadi bahan perbincangan bukan cuma perkara Leclerc yang lagi-lagi pole doang, menang kagak. Tapi masalah apa yang ia alami sampai finish 42 detik di belakang duo McLaren. Mengingat di stint pertama, Leclerc bisa pimpin balapan, dan di stint ketiga, dia bisa kehilangan gap sampai lebih dari 30 detik dalam waktu 25 putaran. Jelas ada sesuatu yang salah. Leclerc sendiri mengaku kalau ia alami masalah di sasis pada lap ke-40, dan itu mempengaruhi perilaku mobilnya serta menduga kalau tim melakukan beberapa perubahan ketika pit stop keduanya. Hal itu juga sempat diindikasikan lewat komunikasi radio, di mana Leclerc kesal karena tim tidak mau mendengarkannya soal cara untuk atasi masalah yang dialami. Kemudian di stint awal, Leclerc juga keluhkan adanya engine cutting atau masalah pada deployment baterai yang membuat akselerasi tak begitu optimal. Namun yang membuat penasaran adalah Ferrari terlihat menyembunyikan sesuatu karena mereka tak mau membahasnya secara detail, dan itu terlihat juga di komunikasi radio ketika race. Leclerc sama sekali tidak mention masalah apa yang dia alami, dan jelas ada yang dirahasiakan oleh Ferrari di sini. Ada anggapan kalau ini ada hubungannya dengan legalitas floor atau plank yang sempat membuat Lewis Hamilton didiskualifikasi di GP Tiongkok, serta jadi alasan kenapa performa SF25 tak kompetitif. Untuk hindari kasus yang sama seperti Hamilton, Leclerc diberikan mode mesin yang spesifik untuk membuatnya sedikit melambat di lurusan agar tidak menggerus bagian plank di floor. Selain itu, di pit stop terakhirnya, Ferrari menambah tekanan ban hard Leclerc untuk menambah ketinggian floor mobil, yang otomatis bakal mengganggu performa SF25 di sirkuit. Mengingat floor adalah hal yang jadi problematik bagi Ferrari musim ini, maka teori yang diungkapkan oleh George Russell itu bisa jadi benar. Apapun itu, pembahasan soal Ferrari ini bakal menarik untuk diangkat di video berikutnya. Selain Leclerc, Hamilton juga rungkat karena lagi-lagi Ferrari membuat rekor positifnya terputus. Untuk pertama kalinya di GP Hongaria, Hamilton harus start di luar 10 besar, dan untuk pertama kalinya juga ia gagal meraih poin di Budapest. Selain itu, rekor rentetan poin sejak awal musim juga harus putus di balapan kemarin, karena Hamilton cuma finish di posisi 12. Hamilton nampak sangat frustrasi dan sudah kena mental soal apa yang terjadi di Ferrari dengan mulai meragukan dirinya sendiri. Setelah gugur di Kyoto saat kualifikasi, Hamilton menyalahkan dirinya sendiri dan mengatakan kalau dia tidak berguna, serta sarankan Ferrari untuk cari pembalap lain. Beralih ke tim lain, ada Aston Martin yang berhasil raih hasil terbaik mereka sejak tahun lalu dengan Fernando Alonso yang finish kelima, serta Lance Stroll di urutan 7. Memakai spesifikasi high downforce, Aston Martin bangkit dari akhir pekan mengecewakan di Belgia dengan meraup total 16 poin dari Hongaria. Baik Alonso ataupun Stroll, keduanya eksekusi satu stop dengan sangat baik. Terutama Alonso yang di hari Jumat sempat encok dan harus dipijat dulu untuk kemudian kembali jadi tulang punggung tim di kualifikasi serta balapan. Gabriel Bortoleto juga kembali tampil menawan dengan raih finish terbaiknya di musim debut dengan selesaikan GP Hongaria di urutan ke-6. Dia finish tepat di belakang mentornya untuk bawa pulang tambahan poin berharga bagi Sauber. Total, dia sudah 3 kali meraih poin dari 4 balapan terakhir, dengan koleksi 14 poin di klasemen. Pembalap muda Brazil ini berhasil salip Stroll selepas start, dan setelah itu ia eksekusi satu stop dengan sangat baik, terutama di stint pembuka, di mana ia bisa menahan Max Verstappen. Di aspek kualifikasi, Bortoleto juga bersinar karena dia sudah 4 balapan beruntun kalahkan Nico Hülkenberg dan 3 kali tembus Q3 dari 4 race terakhir. Selain Bortoleto, Liam Lawson juga tampil sama impresifnya dengan finish di posisi 8 dan lanjutkan tren positif dengan 3 kali raih poin dari 4 race terakhirnya. Sejak GP Austria, Lawson total sudah koleksi 16 poin tambahan, dan sekarang dia cuma terpaut 2 poin saja dari Isaac Hadjar di klasemen. Bukan cuma itu saja, di Hongaria, Lawson juga bisa finish tepat di depan mantan rekan setimnya di Red Bull, Max Verstappen. Sirkuit Hungaroring sudah diprediksi bakal jadi siksaan bagi Red Bull, namun tidak ada yang menyangka kalau mereka bakal seburuk itu kemarin. Sampai-sampai Verstappen harus berduel dengan Hamilton hanya untuk berebut posisi 11. Red Bull gagal eksekusi strategi satu stop karena pit terlalu cepat di stint pertama, dan Verstappen harus puas cuma finish di urutan ke-9 di belakang Racing Bulls. Bahkan sebelumnya di kualifikasi, Verstappen hanya bisa huni grid ke-8 tepat di belakang Sauber. Penyakit understeer kronis di RB21 benar-benar terekspos di tikungan medium panjang Hongaria dan membuat Verstappen tidak berkutik.
Sementara itu untuk posisi poin terakhir sendiri dihuni oleh Kimi Antonelli yang akhirnya meraih poin juga setelah sekian lama dan jadi yang perdana di benua Eropa. Jadi apa momen favorit kalian di balapan kemarin? Tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.